Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah SPD MPD. Saya dosen di jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Agama Islam, yang merupakan mata kuliah wajib universitas dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Agama Islam yaitu membahas tentang esensi dan urgensi pendidikan agama Islam, pentingnya manusia beragama dan memiliki iman, Islam, dan ihsan yang benar, serta memiliki wawasan kebangsaan dan perbatasan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran agar mahasiswa mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan konsep pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang kedua, mahasiswa mampu menyatakan pendapat terkait pandangan Islam terhadap Pancasila dan radikalisme. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kolaborasi dalam membahas hubungan Islam, keindonesiaan, dan wilayah perbatasan. Yang keempat, mahasiswa mampu menuliskan gagasan tentang Islam dan globalisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan Islam dan ekonomi. Yang keenam, mahasiswa mampu menerangkan ibadah dan syariat. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan makna iman, Islam, dan ihsan. Selain Al-Quran dan terjemah serta hadis, referensi yang digunakan pada mata kuliah ini sangat beragam. Di antaranya ada modul Pendidikan Agama Islam Dikti tahun 2016, buku bahan ajar Pendidikan Agama Islam Kawasan Perbatasan, dan buku bahan ajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta masih banyak lagi yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Interaksi dalam perkuliahan dilakukan melalui tatap muka dan penggunaan aplikasi grup Telegram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah agama Islam yang saya ampuh. Teknik delivery mata kuliah agama Islam menggunakan blended learning, yang artinya dilakukan pembelajaran menggunakan sinkronus maupun asinkronus. Menurut saya, blended learning merupakan kombinasi pembelajaran yang efektif karena pengajaran dapat dilangsungkan tatap muka maupun secara virtual. Pada saat mahasiswa kurang paham dan butuh pengulangan, maka mahasiswa dapat belajar kembali melalui dialog interaktif yang telah disediakan di grup Telegram. Teknik interaction, yaitu teknik interaksi atau berkomunikasi dalam pembelajaran kepada mahasiswa. Dalam pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan problem based learning atau PBL, di mana mahasiswa akan diberikan permasalahan yang akan didiskusikan dan mahasiswa akan mengemukakan pendapatnya terkait permasalahan yang telah diberikan. Selanjutnya, teknik asesmen
pada metode ini terkait dengan penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan dengan mengakumulasi nilai-nilai sebagai berikut. Tugas 30% yang didapatkan dari keaktifan, sikap, presentasi, dan makalah. PTS 30% yang didapatkan dari 10% kehadiran, 20% ujian tertulis pada minggu ke-8, dan PAS 40% yang didapatkan dari nilai proyek 20% dan ujian tertulis pada minggu ke-16 20%. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di sini pada mata kuliah agama Islam. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita teladan kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaat hidayah yang sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Saya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkenalan kita pada hari ini, kalau kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena ini kita masuk pertemuan pertama ya, jadi mungkin saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan oleh saya di Pengadilan SPDJ-LPD. Jadi deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah agama itu merupakan mata kuliah wajib universitas di mana setiap mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini gitu ya. Mata kuliah agama Islam membahas tentang esensi dan urgensi pendidikan agama Islam, pentingnya manusia beragama dan memiliki iman, Islam, dan ihsan yang benar serta memiliki wawasan kebangsaan dan perbatasan gitu ya. Untuk strategi perkuliahan nanti kita pakai student center learning yang mana pembelajaran itu berfokus kepada mahasiswa. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang tata tertib kelas. Jadi mungkin hampir sama aja sih dengan MKMK yang lain, yang lain yang mana kontrak perkuliahan itu mahasiswa wajib datang tepat waktu, menjaga pakaian sopan, rapi gitu ya. Terus untuk yang perempuan harus pakai rok dan berhijab jika belum berhijab ya. Terus nanti akan saya atur juga tempat duduknya yang mana mahasiswa sebelah kanan, mahasiswanya sebelah kiri, jadi terpisah. Terus di setiap pertemuan kita akan kalian harus membawa Al-Quran. Jadi sebelum mulai perkuliahan kita akan membaca Al-Quran dulu, mungkin 1 halaman atau 2 halaman. Jadi Al-Quran ini bentuk fisik, bukan yang di HP gitu ya.
Bu, saya mau tanyakan penilaian di MK agama ini seperti apa, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi untuk penilaian di MK agama, jadi tugas itu 30%, yang mana tugas ini saya bagi lagi, jadi saya nilai dari keaktifan kalian, gitu ya. Kemudian sikap, ini presentasi. Jadi di sini masing-masing 10%, gitu ya. Nah, untuk PTS saya nilainya dari kehadiran 10%, dan ujian di minggu ke-8 20%. Jadi ini ujiannya tertulis ya 10%. Itu nilai dari PTS-nya. Dan pas saya nilainya dari ada project 20%. Dan ujian di minggu ke-16 ya, dosen itu 40%, pas 100 ya. Jadi saya harapkan kalian akan aktif di kelas, sikapnya juga akan saya nilai, attitude kalian, terus presentasi dan makalah itu saya ambilnya nilai tugas 30%. Kemudian PTS pada saat UTS 20% sama nilai kehadirannya 10%. Kemudian pas nilai project, jadi nanti setelah PTS kita akan fokus mengerjakan project sama nanti ada ujian tertulis di minggu ke-16 itu 20%. Seperti itu ya penilaiannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut akan menjelaskan terkait urgensi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Jadi sub CPMK-nya yang mana di sini mahasiswa mampu menyebutkan konsep pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Jadi pertanyaannya, mengapa sih pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi? Jadi sebenarnya ini ada dua pendapat ya. Yang pertama, ada yang mengatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Kenapa? Karena negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, terus pendapat kedua, pendidikan agama Islam itu tidak perlu diajarkan. Kenapa? Karena agama itu merupakan urusan pribadi, yang mana keluarga institusi keagamaan itu tidak boleh mencampuri urusan pribadi seseorang. Seperti itu. Menurut kalian, yang mana sih pendapat yang kalian setujui? Untuk kalian pilih yang mana? Menurut saya, Bu, setuju, tetapi tergantung pada kebijakan dan kurikulum pada perguruan tinggi tersebut, Bu. Setuju, berarti pendapat yang pertama ya. Oke, ada yang kedua atau ada pendapat lain? Saya, Bu, baik. Menurut saya, Bu, PAI ini perlu diajarkan di perguruan tinggi dikarenakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebagai mahasiswa kita harus punya pegangan yang beragama gitu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait sejarah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yang mana sebelum tahun 1966 maka kuliah agama itu tidak wajib diajarkan di perguruan tinggi. Kenapa? Karena pendidikan agama Islam itu ya urusan pribadi. Maksudnya boleh kalau kita misalnya mengambil, boleh, tidak apa-apa gitu ya. Jadi setelah Orde Lama terbentuklah ketetapan MPRS yang mana mengatakan pendidikan agama Islam itu wajib diajarkan di perguruan tinggi gitu ya. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Terus PAI juga pernah diajarkan sampai 6 semester. Jadi dulu di perguruan tinggi itu ada PAI 1, semester 1, PAI 2, 3, 4, 5 sampai 6. Jadi sama aja kayak kita sekolah SD gitu ya. Jadi setiap jenjangnya ada. Nah, terus mulai tahun 1983 ditetapkanlah 2 SKS pada D3 dan D1 dengan catatan rektor boleh menambah jumlah SKS-nya. Misalnya dirasa 2 SKS itu belum cukup, boleh menambah
Nah, terus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang mana pendidikan agama Islam itu ditetapkan sebagai mata kuliah wajib. Jadi tentang pendidikan tinggi di sini banyak sekali yang mengatakan undang-undang tentang apa sih fungsi dari pendidikan tinggi, tujuannya apa. Terus di situ juga tercatat sebagai kurikulumnya apa aja sih yang wajib diajarkan. Salah satunya yaitu mata kuliah agama. Jadi mata kuliah agama ini wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi, gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih pendidikan agama Islam itu diajarkan di perguruan tinggi? Jadi ada dua pendapat juga, ada dua pandangan juga terkait hal ini. Yang mana yang pertama, pendekatan substansi materi. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam itu perlu kaya dengan substansi, yang mana mahasiswa harus dibekali materi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Dosen PAI di sini yang berperan sebenarnya dosen PAI, gitu. Jadi dosen PAI itu menjelaskan materi itu, jadi memberikan materi menjelaskan juga, gitu ya. Nah, terus yang kedua, yang kedua pendekatan proses pembelajaran, yang mana mahasiswa itu tidak perlu dibekali materi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi dosen PAI hanya memberikan tema atau materi yang paling dasar aja nih, atau inti aja, nanti silakan mahasiswa yang mencari sendiri. Nah, menurut kalian, tadi kan saya sudah menjelaskan terkait strategi pembelajaran kita ya, student center learning. Menurut kalian nih, kita di agama ini, agama ini lebih ke yang mana? Pendekatan yang mana? Yang kedua. Baik. Betul ya. Jadi kita memakai pendekatan proses pembelajaran. Jadi sebenarnya ini ada masing-masing kekurangan kelebihan juga sih, gitu ya. Kalau yang pendekatan substansi materi itu diajarkan langsung oleh dosen pendidikan agama Islam, tapi di sini kekurangannya mahasiswa akan menerima ajaran Islam secara instan dan relatif lebih aman, gitu ya, karena kan dosennya yang banyak menjelaskan nih, gitu ya. Nah, terus di sini kekurangannya lagi, kenapa mahasiswa tidak terbiasa menelaah ajaran Islam secara mandiri. Nah, terus kalau yang pendekatan proses ini banyak kelebihannya, gitu ya. Mahasiswa itu akan terbiasa menggali dan mencari sendiri ajaran Islam. Tapi kekurangan juga mahasiswa lebih sulit memahami ajaran agama Islam secara benar, kan? Tapi di sini sebenarnya tetap membutuhkan dosen, gitu ya. Jadi tidak boleh sebenarnya dibiarkan begitu aja, tetap harus didampingi mahasiswanya. Oke, materi selanjutnya tentang landasan perlunya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Jadi ada 5 landasan atau 5 dasar nih. Apa sih pendidikan agama Islam itu perlu diajarkan di perguruan tinggi? Jadi ada 5 landasan. Yang pertama adalah landasan religius, yang kedua adalah landasan juridis formal, yang ketiga adalah landasan sosial budaya, yang keempat adalah landasan historis, dan yang terakhir adalah landasan psikologis. Nah, di sini saya mau kalian yang mencari nih apa aja sih sebenarnya landasan-landasan ini. Jadi di sini saya akan membagi kalian ke 4 kelompok, boleh ya? Oke. Itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, silakan yang kelompok 1 kumpul dengan yang kelompok satunya, 2, 3, dan 4. Silakan. Oke, sudah ya, sudah 10 menit ya. Jadi silakan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan atau memaparkan hasil dari diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Saya Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang landasan religius. Jadi di sini kami mengambil pemahaman dari surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi selanjutnya landasan. Saya akan melanjutkan yang kedua itu ada landasan juridis formal. Jadi yang
Saya Bu. Silakan. Ya baik, pertanyaan kepada kelompok 1, adakah surah lain atau hadis yang menjelaskan tentang agama mereka ini? Oke, silakan kelompok 1, adakah landasan religius yang lain atau ayat lain, surah lain yang mengatakan tentang pendidikan agama Islam atau ilmu lah? Oke, jadi selain dari yang Mas jelaskan tadi yaitu surah Al-Imran ayat 104, jadi ada juga dari surah An-Nahl ayat 43 dan surah At-Taubah ayat 122. Selain itu ada juga dari hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi itu saja dari kelompok kami. Oke, gimana kelompok 2? Oke, selanjutnya dari kelompok 2 tentang landasan sosial budaya ya. Silakan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang landasan sosial budaya. Jadi menurut kami landasan sosial budaya dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Oke, lanjutkan kelompok 3 landasan historis. Jadi landasan historis. Nah, secara historis bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan yakni pesantren dan sekolah. Nah, pesantren merupakan pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan pendidikan yang diambil dari penjajahan Belanda. Nah, belajar dari pengalaman sejarah dalam mengembangkan misi dakwah, para kiai mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan pondok pesantren. Nah, adapun para ulama yang memiliki pondok pesantren, mereka mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah lainnya, sekolah-sekolah Islam. Nah, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi memiliki pemerintah kolonial secara otomatis memiliki pemerintah RI atas dasar kekhawatiran terhadap keberagaman dan moralitas bangsa. Terus tokoh-tokoh pendidikan mengusulkan agar PAI dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi? Saya Silakan. baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3, siapakah tokoh atau ulama yang berperan dalam pendidikan di Indonesia? Terima kasih kelompok 4 ya. Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Oke, baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya itu siapa tokoh ulama yang mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia? Yaitu seperti yang kita tahu, kiai dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama itu ada Kiai Hasyim Asy'ari dan dari Muhammadiyah itu ada Kiai Zaman Dahlan. Beliau-beliau inilah yang mendasari pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan pondok pesantren maupun madrasah. Ya, itu ya kelompok 4. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut ya. Kelompok 4 silakan. Terakhir landasan psikologis. Baik, di sini hasil diskusi kami dari kelompok 4 terkait landasan psikologis. Dengan adanya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, maka akan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan dan menyajikan informasi yang benar tentang agama. Tanpa pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi akan mengakibatkan kesadaran rohani dan semangat keagamaan mahasiswa menjadi kering, serta membawa mahasiswa masuk dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Oke. Ada yang ingin menanggapi? Kami Bu, Silakan. izin menambahkan memang benar bahwa pelajaran agama Islam perlu ada dalam perguruan tinggi agar mereka lebih tahu tentang agamanya dan tidak asing dengan yang diajarkan agama. Oke, itu ya tadi yang sudah ditambahkan oleh kelompok 1 jawaban dari kalian atau pemaparan dari diskusi kalian. Semuanya sudah ya? Sudah. Tepuk tangan. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi landasan, apa sih landasan itu? Landasan itu kan kayak dasar. Nah,
menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih pendidikan agama Islam itu perlu diajarkan di perguruan tinggi, padahal kan dari SD, SMP, SMA harus sudah dapat kok di perguruan tinggi, tapi tetap harus belajar lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ada dasar-dasarnya. Yang pertama dari dasar religius, yang mana di Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 An-Nahl dan atau ayat 122, kemudian ada landasan juridis juga yang di sila pertama gitu ya. Terus juga tadi ada landasan sosial budaya, landasan historis dan psikologis gitu. Oke, mungkin itu saja ya dari diri saya. Ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan lagi terkait pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan ya. Oke, kesimpulan. Adakah yang bisa menyimpulkan apa aja sih yang kita sudah dapatkan di pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Oke, baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari mata kuliah kita hari ini yaitu urgensi atau pentingnya pendidikan agama Islam ini di universitas, dan adapun 5 landasan yang telah kita jelaskan semua sama teman-teman, yaitu pertama landasan religius, yang kedua landasan yuridis formal, yang ketiga landasan sosial budaya, dan yang keempat landasan historis, dan yang terakhir landasan psikologis. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, atas kesimpulannya. Kayak untuk yang lain, saya ingin tanyakan nih, jadi bagaimana sih seharusnya untuk pembelajaran kita ke depannya, apakah tetap seperti ini atau ada masukan lain? Saya Bu. Oke. Baik Bu, saya dari perwakilan teman-teman, mungkin yang ingin saya tanggapi mengenai sistem pembelajaran kita hari ini, mungkin sebenarnya sudah baik, tapi mungkin ada lebih baiknya lagi. Kalau mungkin ada metode seperti kuis atau game-games supaya teman-teman itu tidak mengantuk dalam waktu sesi pembelajaran ini. Baik, terima kasih atas masukannya. Oke, mungkin kedepannya kita akan menggunakan sistem itu gitu ya. Kita akan pakai kuis, mungkin juga akan games biar kita nggak bosan gitu ya. Namanya pembelajaran agama tuh biasanya setannya tuh banyak gitu. Ya. Oke, boleh ya, makasih. Kalau dari saya juga terima kasih untuk kalian, terima kasih atas partisipasinya. Kalian sudah bagus. Saya harap kedepannya lebih banyak lagi yang aktif dalam bertanya, menanggapi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, dan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.